warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua. Buat teman-teman, perkenalkan saya Desi. Jadi saya di sini hadir sebagai MC dan moderator yang akan membantu dalamnya diskusi kita hari ini. Sebelum memulai presentasi hari ini, marilah membaca basmalah bersama. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan anggota saya dari Nanda. Perkenalkan nama saya Nanda. Perkenalkan nama saya Kamaya. Perkenalkan nama saya Aidil. Perkenalkan nama saya Zaki. Perkenalkan nama saya Abang Malik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang bakal menarik, yaitu musik tradisional budaya Indonesia. Materi ini penting banget karena berhubungan langsung sama budaya dan warisan nenek moyang kita. Oke, langsung aja kita ke materi satu, yaitu ada Abdul Malik yang akan menjelaskan pengertian musik tradisional kepada Malik waktu tempat dan pembicaraan. Baik, terima kasih. Kalau kali ini saya akan memberikan pengertian dari musik tradisional budaya Indonesia. Musik tradisional adalah jenis musik yang berkembang secara turun-temurun. Dalam suatu masyarakat, musik tradisional menjadi budaya atau khas daerah itu. Musik tradisional biasanya menggunakan pola irama sendiri serta erat kaitannya dengan adat dan istiadat setempat. Terima kasih Abdul Malik atas penjelasannya. Jadi teman-teman, musik tradisional Indonesia itu bukan cuma sekadar hiburan, tapi juga punya nilai sejarah, sosial, dan spiritual. Yang dalam banget, menariknya lagi musik tradisional mempunyai alat musik yang unik dan beragam, serta diwariskan secara turun-menurun dan dari nenek moyang kita. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi kedua, ada Hanaya yang akan membahas ciri-ciri musik tradisional budaya Indonesia. Kepada Hanaya, waktu dan tempat kami persilakan. Perkembangan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. 2. Memiliki unsur kedaerahan yang kuat. 3. Menggunakan alat musik tradisional daerah. 4. Tidak diketahui secara pasti penciptanya anonim. 5. Adanya unsur kebersamaan. Terima kasih Hanaya atas pemaparannya. Dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa musik daerah itu sering digunakan dalam upacara adat atau ritual, dan sampai sekarang masih dipercaya dan dilestarikan di berbagai daerah. Oke, lanjut kita ke materi tiga ada Aidil Fikri yang akan menjelaskan fungsi musik tradisional budaya Indonesia pada Aidil waktu dan tempat kami persilakan. Fungsi satu, sarana upacara adat digunakan dalam ritual keagamaan, pernikahan, kelahiran, dan kematian. 2. Sarana hiburan sebagai media rekreasi dan hiburan masyarakat. Sarana pendidikan. 3. Sarana pendidikan mengajarkan nilai moral, norma, dan sejarah budaya. 4. Sarana komunikasi sebagai alat menyampaikan pesan simbolik. 5. Identitas budaya menjadi ciri khas suatu daerah. Terima kasih Aidil atas materinya. Jadi teman-teman, fungsi musik tradisional itu bukan cuma membuat hiburan aja, tapi juga punya peran penting seperti mengiring upacara adat sebagai sarana pendidikan, identitas budaya, sampai menjaga nilai spiritual masyarakat. Misalnya dalam acara kelahiran, pernikahan, dan kematian. Nah, di Indonesia itu ada banyak banget lagu daerah yang sering kita dengar, entah di TV, radio, atau media lainnya. Untuk itu selanjutnya ada Zaki Al-Ghifari sebagai pemateri keempat yang akan membacakan contoh-contoh lagu daerah. Pada Zaki waktu dan tempat yang bersama. Dan di sini saya akan memberitahu ada 5 lagu daerah. 1. Buang Jempa dari Aceh. 2. Manu Dadali dari Jawa Barat. 3. Gudul Maju dari Jawa Tengah. 4. Solera dari Riau. Dan 5 ada Akusi dari Papua. Masih Zaki atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke materi 5, yaitu Naira yang akan menjelaskan contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Kepada Naira, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di Indonesia ada musik. Jadi di sini kita hanya mencontohkan 2 musik saja. Jadi yang pertama itu ada kolintang.
Olintang adalah alat musik kultur tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara yang terbuat dari bilah kayu ringan namun kuat, seperti kayu kolo atau cempaka, yang disusun di atas bak kayu dan dimainkan menggunakan alat tongkat berbalut kayu. Nah, kalau kalian lihat di PPT kita, di situ kan ada gambar olintangnya. Nah, di stick itu bernama malet. Jadi tujuannya apa sih? Apa stick itu dibuatkan khusus untuk olintang? Karena tujuan untuk menghasilkan nada yang harmonis yang berasal dari tong tintang atau nada tinggi tengah. Nah, jadi kolintang itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu. Angklung dikenal sebagai alat musik yang berasal dari tanah Sunda yang di Jawa Barat. Nah, cara memainkannya itu dengan cara digoyangkan menghasilkan bunyi getaran nada 2 sampai 4 nada. Jadi di sini saya mau praktekkan cara memainkan angklung tersebut. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya musik tradisional Indonesia merupakan budaya yang Baik, di sini karena sudah selesai pemateriannya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi pertama yang dibuka untuk kelompok 2, 3, dan 4 dipersilakan untuk memberi pertanyaan dan sebutkan namanya. Saya ada Salina dari kelompok 2. Saya ingin bertanya nih, kan kalau musik tradisional itu kan dia itu cenderung ke yang udah lama tuh yang udah kuno, sementara zaman itu semakin dikenal dan semakin berubah. Nah, menurut kalian nih, kenapa minat remaja saat ini tuh terhadap musik tradisional cenderung meningkat? Gimana cara menikmati minat remaja lain? Karena kan sebenarnya musik tradisional ini kan nggak udah tinggalkan, karena itu adalah adat istiadat turun-temurun dari kemudian. Jadi dari pertanyaan Adel itu kan cara meningkatkan minat dari musik tradisional ya. Nah, jadi cara meningkatnya itu dengan pengenalan sejak dini, jadi mengajarkan anak-anak tentang musik tradisional. Terus ada juga konser dan festival. Jadi maksudnya apa? Jadi mengadakan konser dan festival musik tradisional untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran jawab. Perkenalkan, nama saya Salma dari kelompok 3. Biasanya saya akan bertanya, pasti semua dari kita menikmati pertunjukan musik, tidak terkecuali musik tradisional, dan saat kita mendengarnya, baik musik dari Jawa, Sunda, dan lain-lain, memiliki suara khasnya tersendiri. Nah, kenapa bisa begitu? Apakah dari alat musiknya atau susunan nadanya? Jadi kalau dari Jawa itu dia punya contohnya dari musik Jawa sendiri itu dari nada melok dan slender. Terus